Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kami akan menceritakan kisah Nabi Idris alaihissalam bagian 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang rasul. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam 5. Kita tidak mengetahui bila Nabi Idris hidup dan kepada kaum siapa dia diutus dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya pada kedudukan yang tinggi. Menurut cerita kuno disebutkan bahwa Nabi Idris adalah Uzairis, salah seorang pahlawan Mesir kuno. Beliau dianggap sebagai tuhan berhala. Isis, istrinya, memainkan peranan penting dalam mengembalikannya pada kehidupan. Kami tidak memiliki suatu sumber yang otentik yang dapat kami percaya untuk meneguhkan pendapat seputar Nabi Idris. Barangkali Nabi Idris adalah seorang nabi yang dermawan dan mulia dan diutus di Mesir. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkatkannya di sisinya seperti Nabi Isa ibnu Maryam. Ketika beliau diangkat, terjadilah berbagai macam isu dan fitnah seputar beliau dan kemudian beliau dijadikan sebagai Tuhan. Dan barangkali ada versi lain seputar kisah itu. Yang jelas, Al-Quran Al-Karim tidak menyingkap kesamaran yang berhubungan dengan Nabi Idris. Yang kami ketahui hanya bahwa beliau adalah seorang yang jujur, yang terpercaya, dan seorang nabi. Allah mengangkatkan ke derajat yang tinggi di sisinya. Nabi Idris alaihissalam bernama Malaikat Israel. Suatu ketika Nabi Idris alaihissalam telah dikunjungi oleh Malaikat Israel. "Hai Malaikat Israel, engkau datang ke sini untuk mencabut nyawa atau untuk berkunjung?" tanya Nabi Idris. "Aku datang untuk berkunjung dengan izin Allah," jawab Malaikat Israel. "Hai Malaikat Israel, saya ada keperluan dan kepentingan kepadamu," kata Nabi Idris. "Kepentingan apa itu?" tanya Malaikat Israel. "Kepentingan denganmu, yaitu supaya engkau mencabut nyawaku dan kemudian Allah menghidupkan kembali, sehingga aku dapat beribadah kepada Allah setelah aku merasakan sakaratul maut," jawab Nabi Idris. "Sesungguhnya aku tidak akan mencabut nyawa seseorang melainkan mendapatkan izin Allah." Maka Allah memberi wahyu kepada Malaikat Israel agar dia mencabut nyawa Nabi Idris. Maka seketika itu Malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Maka Malaikat Israel menangis atas kematian Nabi Idris sambil memohon kepada Allah agar Allah menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Allah mengabulkan permohonan Malaikat Israel, maka Nabi Idris hidup kembali. "Wahai saudaraku, bagaimana rasanya sakratul maut itu?" tanya Malaikat Israel. "Sesungguhnya rasa sakratul maut itu saya umpamakan binatang yang hidup itu dilapahkan kulitnya atau dibuang kulitnya semasa hidup-hidup. Dan begitulah rasanya sakratul maut, bahkan lebih sakit," jawab Nabi Idris.
Secara halus dan berhati-hati aku mencabut nyawa yang seperti itu, kata malaikat Israel. Wahai malaikat maut, saya ada keinginan lagi dengan engkau, yaitu saya ingin melihat neraka jahanam, sehingga saya boleh beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh setelah melihat belenggu, rantai-rantai, dan kalajengking yang menyengat orang-orang yang ada di neraka jahanam, kata Nabi Idris. Bagaimana saya boleh pergi ke neraka jahanam tanpa izin Allah? Jawab malaikat Israel. Maka Allah memberi wahyu kepada malaikat maut dengan berfirman, pergilah engkau kepada neraka jahanam bersama-sama Nabi Idris alaihissalam. Maka malaikat maut pun pergi ke neraka jahanam bersama Nabi Idris. Kemudian Idris melihat segala macam siksaan yang diciptakan Allah untuk musuh-musuhnya yang berupa belenggu, rantai-rantai daripada mereka, dan kalajengking serta ular yang apinya sangat besar, dan kayu zakum, dan air yang sangat panas untuk diminum oleh ahli neraka tersebut. Setelah kembali, Nabi Idris berkata lagi kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, saya ada keinginan lagi denganmu, yaitu saya ingin melihat surga sehingga saya boleh tanpa meninggalkan amalan ibadah. Maka malaikat maut berkata, bagaimana boleh saya bersamamu ke dalam surga tanpa izin Allah? Maka Allah memberi izin pada malaikat maut untuk pergi berdua dan berhenti dekat pintu surga. Maka Nabi Idris melihat di dalamnya nampak bermacam-macam nikmat dan istana besar, lagi indah, dan beberapa anugerah yang berharga, juga tumbuh-tumbuh serta buah-buahan yang beraneka warna dan rasanya berbeda-beda. Nabi Idris berkata, hai saudaraku, saya telah merasakan sakitnya sakratul maut. Saya telah melihat neraka jahanam, di dalamnya bermacam-macam rupa siksaan dan azab neraka. Maka mohonlah engkau kepada Allah agar Allah mengizinkan saya untuk masuk surga dan minum airnya, agar hilang rasa sakitnya sakratul maut di tenggorokanku ini, dan juga terhindar daripada siksaan neraka jahanam. Maka malaikat Israel minta izin kepada Allah lalu mengizinkannya. Kemudian masuklah mereka berdua ke alam surga lalu keluar. Kemudian Nabi Idris masuk lalu keluar. Kemudian Nabi Idris masuk lagi ke dalam surga dan meletakkan sandalnya di bawah pokok pohon di dalam surga. Maka Nabi Idris berkata kepada malaikat Israel, wahai malaikat maut, sandal saya tertinggal di dalam surga di bawah pohon kayu. Maka kembalilah saya ke dalam surga. Maka Nabi Idris masuk ke surga dan tidak mau keluar lagi dari surga. Maka berteriaklah malaikat Israel memanggil Nabi Idris agar keluar dari surga. Wahai Idris, keluarlah engkau dari surga. Maka Nabi Idris pun tidak mau keluar. Allah pun berfirman, tiap-tiap orang mesti merasakan sakratul maut, sedang saya sudah merasakan sakratul maut. Dan Allah berfirman lagi, tidak ada di antara kamu sekalian kecuali mereka itu memasuki neraka atau surga. Sedang aku pernah memasuki neraka. Dan Allah juga berfirman lagi, maksudnya, dan tidaklah mereka itu dikeluarkannya keluar daripada surga. Siapakah yang mengeluarkan saya dari surga, sedangkan Allah telah memberi wahyu kepada malaikat maut?
tinggalkan dia, Nabi Idris. Sesungguhnya aku telah memutuskan dia di zaman azali dahulu, bahwa sesungguhnya dia, Nabi Idris, tergolong ahli dan penghuni surga. Dan Allah telah berfirman kepada Rasul-Rasulnya tentang kisah Nabi Idris dan firman-Nya yang dimaksud. Dan ingatlah olehmu cerita-cerita dalam kitab Nabi Idris alaihissalam dan seterusnya. Assalamualaikum.